sepanjang sejarah ya sudah berapa puluh tahun lamanya sepanjang sejarah hanya satu orang yang mau dibiayai oleh BCA sampai miliaran waktu itu. Karena dia key person di perusahaan itu. Dan sampai hari ini masih bekerja di sana. Apakah kita orang yang seperti itu di perusahaan? Kita sebagai key person, yang mana kalau kita tidak produktif lagi, perusahaan akan ikut mengalami imbasnya. Kalau kita seperti itu aman, tapi kalau bukan, kita hanyalah orang biasa yang mudah digantikan oleh tenaga kerja lainnya di luar sana, kita harus prepare. Ya. Dan di luar sana masih banyak sekali karyawan-karyawan atau teman-teman yang entrepreneur, bahkan agent sendiri juga banyak yang nggak punya asuransi sakit kritis. Ya. Kita sendiri di sini juga kita boleh bertanya pada diri kita, apakah kita sudah punya asuransi sakit kritis? Itu penting. Ya. Jangan sampai amit-amit kalau sampai resiko terjadi. Ya. Saat ini pandemi, saya pribadi saya nggak terlalu takut dengan COVID, tapi saya lebih tetap mengkhawatirkan sakit-sakit. Nah, ini yang di slide Pak Victor cantumkan ya, ada stroke, penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, diabetes, bla bla bla, lalu biayanya, dan ini ada sumbernya nih tahun 2019 kalau nggak salah sumber itu. Dan saya rasa prakteknya biaya-biaya ini lebih deh. Beberapa kali saya, nah ini ada kan tuh 2019. Beberapa kali saya membantu nasabah klaim sakit kritis untuk asuransi kesehatan ya biayanya pasti banyak juga yang lebih dari sini. Ya. Itu biaya yang di rumah sakit, yang ada bonnya, yang ada kwitansinya. Biaya yang tidak ada bonnya, yang tidak ada kwitansinya. Jadi intinya, sakit kritis itu mempunyai hidden cost. Cost yang tersembunyi, cost yang tidak kelihatan, itu yang besar sekali dibanding meninggal. Ya. Hidden cost ini yang perlu kita antisipasi. Makanya bagi saya, asuransi sakit kritis ini sangatlah penting. Tapi, ya, tidak mudah juga seperti Pak Tommy bilang tadi ya, kalau kita mau membaca, kita mau mempelajari, dapat esensinya, kita tahu berapa pentingnya dan bagusnya perlindungan sakit kritis ini. Tapi saya yakin kita yang ada di sini, saya tanya deh, kemarin Pak Victor sudah sempat mengirimkan ketentuan khusus dari produk MIR. Ada yang sudah baca? Baca ya, bukan lihat-lihat. Ada? Raise your hand aja, nggak apa-apa. Angkat tangan. Ada yang sudah baca? Saya belum. Oke, kita Ini baca yang share aja sama-sama. belum baca, gimana yang di-share? Ada yang sudah baca dulu? Saya tanya dulu, ada yang sudah baca belum? Belum sama sekali nih. Belum ada yang lihat. Ya, lihat deh, lihat. Kalau begitu lihat. Oh, lihat Bukan baca, tapi lihat. Saya belum dapat karena masih sempat baru. Sempat buka, lalu. Wah, Pak Fajar sudah. Siap. Kenapa, Pak? Pak Fajar sudah, Pak Raymond sudah. Siapa yang belum dapat ya? Oh iya, saya kemarin share-nya ini ya. Grup leader ya soalnya ya. Yang Infinite ya. Ya, kemarin Pak Victor share ke grup leader, lalu leader-leader diminta untuk share ke timnya. Iya, tapi ke tim yang Pontianak. Oke, Pak Raymond sudah baca? Saya belum. Pak Raymond sudah lihat-lihat? Sudah. Nah, sekilas gimana pendapat Bapak lihat ketentuan? Jadi begini, saya ini waktu bulan September kemarin itu ada orang yang membandingkan dengan punya Sekwis. Nah, kemudian setelah dibandingkan dengan punya Sekwis itu ternyata waktu itu punya Sekwis lebih murah, Pak. Kita ngomong by
itu lebih murah. Kemudian singkat cerita, itu punya Sekwis itu premi dasarnya dia kan cukup gede tuh. Jadi potongan untuk biaya akuisisi dari Sekwis ini kan cukup besar. Kemudian saya kasih sama Mission itu bandingannya lumayan, Pak. Jadi dia 17 jutaan, bayarnya 30, di Manulife ini bayarnya 30, tapi kan Mission cuma 50% di tahun pertama doang tuh. Nah, setelah itu saya bandingkan, gini loh, kalau produk kita ngomong ya wes so-so lah ya, hampir sama. Kita ngomong penyakitnya juga, ya kalau kita baca juga mirip-mirip, tapi yang satu ini 17 juta itu dikali berapa, nah sedang dari Manulife itu cuman dengan Mission ini cuman biaya lu cuman sekitar 16 juta doang, udah. Akhirnya dia milih ya wes nyoba Manulife gitu sih. Itu untuk produk Mission atau CI, Pak? Atau CI-nya? Early, Pak, early. Mission yang ditempel dengan early. Oh, early-nya. Sudah ada yang jualan. Iya. Kita ya, mantap. Berarti sudah ada yang jualan. Oh, terima kasih Pak Remon. Ya, nanti kita bahas itu, lompat ke situ. Tapi Pak Remon sudah sempat lihat-lihat ketusnya berarti ya? Karena gini Pak, teman-teman sayang ini, Manulife ini cukup royal, cukup baik hati ya untuk memberikan ketentuan-ketentuan khususnya kepada kita semua untuk dibaca. Percayalah, di tempat lain teman-teman coba tanya teman-teman yang punya rekan-rekan di Pru, di Allianz, atau di asuransi lain. Tanyalah, mereka pernah nggak dikasih ketentuan khusus? Ya. Suaranya putus-putus lagi, Pak. Masih? Nah, suaranya, ya sudah ini sudah. Ya, jadi kenapa saya berharap teman-teman baca ketentuan-ketentuan khususnya, dan kemarin sempat di-share dulu ya, karena itu kelebihan kita di Manulife. Ya, kelebihan di mana Manulife itu memberikan ketentuan khusus kepada tenaga pemasarnya untuk dipelajari supaya apa? Supaya kita punya nilai lebih. Ya, kalau tadi Pak Remon bilang ya beda-beda tipis dengan perusahaan lain. Kalau kita mau menyelami lebih jauh, terkadang beda tipis itu relatif nih Pak. Ada yang tebal, ada yang tipis juga Pak. Gitu. Nggak semua. Ya. Tetap sama-sama pelindungan sakit kritis, tapi ya nanti kita lihat lah. Ya, kita lihat beberapa contohnya. Nah, dan itu bisa menjadi nilai lebih ketika kita menjual. Ya, dibanding kita cuma tahu sakit kritis hanya dari garis luarnya aja, tapi kita nggak tahu dari dalamnya. Di luar sana, agen Allianz yang memasarkan sakit kritis jumlahnya nggak sedikit. Mereka banyak banget. Gitu. Kalau kita nggak punya nilai lebih dibanding mereka, ya kita pasti kalah. Ya. Sekwis juga sakit kritisnya lumayan. Ya. Dia makan market untuk sakit kritisnya itu dia lebih ke usia 40 tahun ke bawah. Ya, usia 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke atas itu sudah secara coy-nya sudah luar biasa harganya. Tapi kalau 40 tahun ke bawah, Sekwis itu coy-nya cukup lumayan bersaing dengan Allianz. Dia mau menghajar Allianz dia mau mengambil marketnya Allianz untuk sakit kritis di usia 40 tahun ke bawah dengan resiko yang jauh lebih kecil. Ya, itu yang saya tahu. Gitu kan. Nah, early critical illness ini kan di Manulife adanya di produk Mission. Ya, kalau kita lihat. Nah, teman-teman yang pertama harus pahami adalah produk Mission sendiri. Produk Mission ini produk apa? Yaitu produk unit link. Di mana dalam satu produk ada banyak manfaat, ya, ada manfaat asuransi, ada manfaat perlindungan, dan manfaat investasi. Sekali lagi, investasi, bukan tabungan. Jadi tolong teman-teman yang biasa jual unit link, jangan pernah sekali-sekali menggunakan kata tabungan di dalam menjual unit link. Kita harus tampil beda, harus berbeda dari asuransi lain yang biasa bilang
misalnya si merah ya, agen-agen merah itu sampai hari ini masih sampai sekarang, ayo nabung 10 tahun. Ya, nggak ada dalam produk unit link itu istilah menabung, tapi istilahnya investasi. Sebentar. Nah, di dalam produk mission kita yang kita punya itu dilengkapi juga dengan asuransi tambahan, salah satunya atau rider ya, salah satunya Mi Smart Early Stage Critical Care. Dan saat ini seperti Pak Victor bilang, yang tadi disampaikan saat ini boleh dibilang menjadi yang terbaik ya, yang ada di industri. Kenapa saya bilang saat ini? Kita nggak tahu, next-nya kompetitor juga pasti akan ngeluarin lagi produk baru, ya namanya perusahaan selalu akan seperti itu. Ya. Nah ini Pak Victor, kita skip langsung ke yearly-nya aja, karena kalau yang kesehatannya itu teman-teman saya rasa sudah banyak yang jual lah ya. Kita lihat apa sih kelebihan atau fitur-fitur apa yang kita miliki dalam Mi Early Stage Critical Care. Yang pertama, ya, saat ini kita mempunyai jenis-jenis penyakit yang di-cover itu paling banyak dibanding asuransi lain. Nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas kita punya 4 fitur. Yang pertama, manfaat penyakit kritis tahap awal, manfaat rawat inap ICU, manfaat penyakit kritis tahap akhir, dan ada power reset. Ya. Kalau tadi sempat ada yang mengatakan, beti-beti Pak, sama perusahaan lain juga ada seperti ini. Betul. Tapi kalau kita mau baca lebih detail, mau tahu lebih jauh, kita masih lebih unggul dibanding yang lain. Ya. Silakan Pak Victor, lanjut. Nah ini, untuk jenis penyakitnya, saat ini Manulife paling banyak nih, ya, dibanding kompetitor di sebelah itu yang ditulis. Terbanyak di Indonesia. Untuk penyakit kritis tahap awal ada 80 penyakit, penyakit kritis tahap akhir ada 85 penyakit, dan penyakit tambahan lainnya ada kurang lebih 10 penyakit, hingga 10 penyakit. Dibilang hingga 10 penyakit, karena kalau teman-teman sudah sempat baca ketentuan khusus, ada beberapa penyakit juga yang nggak semua orang bisa klaim. Hanya untuk beberapa profesi tertentu saja. Ya, di situ. Salah satunya contoh hepatitis. Hepatitis itu ada untuk beberapa profesi aja, jadi nggak semua profesi bisa klaim. Ya. Nah, kalau sebelah ini teman-teman udah tahu ya dari warnanya, yang paling atas, asuransi P, udah tahu lah semua. Mereka hanya punya 119 jenis penyakit. Nah, dan asuransi A yang biru gelap ini 120 penyakit. Asuransi A yang birunya agak terang ini 168 jenis penyakit. Dan asuransi A yang paling bawah 169 jenis penyakit. Ya. Dari sini kita tahu kita punya paling banyak 175 jenis penyakit. Nanti kita lihat satu-satu. Sekilas aja, karena kalau satu-satu 175 kita seminggu nggak kelar. Nah, fitur yang pertama, yang kedua adalah manfaat penyakit kritis tahap awal. Kita bisa klaim sampai 3 kali. Ya. Dengan catatan power resetnya kita diterapkan. Ya, jadi ada fasilitas atau sarana yang namanya power reset. Kita reboot ulang. Jadi pulsanya diisi lagi. Tempat lain juga ada, Pak? Ada. Di asuransi Play, satu klaim, 1 kali. Asuransi A 2 kali. Yang A biru juga 1 kali. Yang A yang merah 1 juga 2 kali. Ya. Tapi 2 kalinya itu setahu saya tidak untuk seluruh penyakit, tapi hanya untuk penyakit kanker kalau nggak salah. Ya, seingat saya hanya untuk kanker. Coba Pak Victor bawah. Lanjut Pak Victor. Kemudian kita juga punya manfaat ICU. Ya. Jadi kalau nasabah atau kita masuk ICU, ini juga ada santunan yang diberikan kepada kita. Ya. Tapi hanya berlaku untuk di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Dan kalau nanti kita lihat ketusnya, ya, dan di sini juga sudah dicantumkan, harus 10 hari ya minimal berturut-turut di rumah di ICU. Jadi kalau baru 9 hari,
manfaat ini nggak bisa didapatkan. Jadi bilang sama dokternya bermalam di ICU 1 hari lagi. Tambah ya, Pak ya. Biar genap jadi 10 hari, gitu kan. Bilang aja sama dokternya betah ICU-nya enak gitu kan, 1 hari lagi lah. Nah, ini yang tadi berbicara soal power reset ya. Kalau di Manulife ini berlaku untuk semua kondisi penyakit kritis tahap awal. Ya, jadi power reset ini berlaku hanya untuk semua kondisi penyakit kritis tahap awal atau rawat inap ICU. Nah, kalau asuransi Albert, lain yang tadi saya sebutkan itu Albert. ya, Ya, bentar ya Pak. dikit. Back di ICU, teman-teman. Jadi ICU ini teman-teman, ICU atau HCU, gitu, HCU, ICCU, PICU, yang dimana buat anak kecil juga, NICU-nya anak kecil, gitu kan, buat baby, gitu kan. Semua itu maka akan cair 50% UP dengan maksimum 500 juta, teman-teman. Jadi ini hal yang luar biasa yang dimana tidak banyak atau bahkan nggak ada mungkin ya. Tolong dikoreksi. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Itu nggak ada kan? Hanya Manulife nih. Manfaat ini hanya ada di Manulife. Seingat saya di tempat yang lain tidak ada. Mohon dikoreksi apabila salah. Apabila 10 hari berturut-turut berada di ICU, maka UP early CI-nya 50% dicairkan dengan maksimum 500 juta. Ya. Jadi ini keren nih. Ini bisa dijual. Ini poin penting ya, ngomong ke nasabah, ini poin penting. Loh, berarti berkaitan dengan COVID kira-kira masuk ICU juga bisa nggak, teman-teman? Bisa. Loh, berguna nih. Pak Yusuf, sebentar tadi yang kelewatan kedengarannya yang 10% itu apa tadi ya Pak? 10%. Jadi, bukan, nggak ada 10%-nya. Jadi gini. 10 hari. 10 hari. Sebelum 10 hari itu kata apanya? 50%. 50% UP early CI-nya ini akan dicairkan 50% dengan maksimum 500 juta. Tadi saya dengar ada yang maksimum 100 juta ya, bukan ya? Enggak, 500 juta. 500, Pak. Oke. Ya, jadi ini bisa dijual teman-teman, hanya ada di Manulife ya. Di rider ini. Ya. Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar mana yang lebih rendah dari 50% UP-nya atau maksimum dengan 500 juta. Di mana harus 10 hari atau lebih. Ya, minimal 10 hari atau lebih berturut-turut ya rawat inapnya di ICU. Karena mendiagnosa pengidap penyakit atau kondisi apapun. Wah, mantap ya. Kondisi apapun. Dan apabila tertanggung meninggal setelah menjalani rawat inap pada hari ke-10 dan setelahnya, serta memenuhi persyarat klaim, maka manfaat ICU akan dibayarkan bersamaan dengan klaim meninggal dunia. Jadi pokoknya 10 harinya beres, ya 10 harinya beres berturut-turut, terus kemudian meninggal nggak ada masalah, ya. Pokoknya 10 hari aja. Tapi berlakunya harus di ICU-nya Indo, Malai, Singapura. Oke, ini selling point nih teman-teman ya. Tolong di notes di catatan kalian. Ini bisa jadi daya jual kalau kalian mau bikin slide untuk summary produk, selling point ke klien, ini salah satunya bisa di point di notes kan ini ya. Oke. Ini yang nomor 7.2 ini ada di ini nih salinan kontrak ya Pak ya? Iya, ini ketentuan khususnya di pasal polis. Oh, di polis lah berarti ada kalimat ini Pak ya? Ya. Oke, thank you.
Nanti semua peserta yang ikut training ini nanti kita akan kirimkan di grup ya untuk ininya, untuk ketentuan pasalnya ini silakan dipegang. Iya, terima kasih. Tolong nanya dong. Itu Silakan. ada yang tadi tulisannya ada yang penyakit atau kondisi apapun. Kalau misalnya karena kecelakaan apa bisa di cover juga? Bisa selama ICU. Kita Oke, thank you, Ko. Karena kata-katanya jelas itu ya. Penyakit atau kondisi apapun, kata-katanya sudah jelas, selama di ICU 10 hari berturut-turut dia di ICU langsung cair 50% atau 500 juta dengan maksimal 500 juta. Oke, Ya, thank you. Tanya ya. Ya, silakan. Oke. Kalau misalnya orang sudah masuk ICU selama 10 hari, pas mungkin di 10 hari itu meninggal, kan cair 50%. Plus OP, ada OP jiwanya juga cair kalau udah meninggal. Yang 50%-nya? Ya enggak cair, cuman kan ini early. Ini tahap awal. Cuman 50% aja ya? Iya, kalau di asuransi lain malah nggak cair apa-apa. Kita masih cair 50%. Oh, oke. Ya, thank you. Oke, sip, mantap. Lanjutkan Pak Albert. Thank you Pak Yusuf. Memang rencananya nanti ketus terakhir nih karena yang paling mumet. Halo. Tapi saya Pak tambahkan Iya. Saya tambahkan tadi, saya tambahkan untuk maksimumnya keluar 50%, tolong tolong di note 50% itu bukan 50% atau maksimum ya, maksimum 500 juta. Kita tahu sendiri produk Mi Early ini UP-nya bisa kita beli sampai dengan 5 miliar. Bukan berarti tahap awal 50% dari 5 miliar, kalau ada yang beli UP sampai 5 miliar, tahap awalnya 50%-nya bukan berarti 2,5 M. Tapi maksimal 500 juta. Mana yang lebih ini? Rendah. Ya, jadi nanti kita lihat. Ya, lebih rendah. Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Ya, tadi mungkin saya lupa pencetnya. Yang berkaitan 10 harinya itu kalau berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan survival period gimana? Oh, oke. Pak, ya, karena kan untuk Mi Early kita kenapa? Sampai ini kan momen ini kan event ini kan belum dibahas masalah survival period. Saya nggak tahu yang punya early-nya. Oh ya, belum Pak, belum. Ya. Nanti Pak Tommy kita jelaskan survival period belum, ya, Pak. Sebentar lagi ya. Maksud saya berkaitan dengan ICU yang 10 hari itu, Pak. Ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Tommy. Lanjut dulu Pak. Untuk ICU kita sudah. Nah, ini di chat Pak Yongki sudah bantu jawab tuh. Survival period kita ini juga kelebihan kita tidak punya survival period, Pak. Ya, tapi nanti kita bahas ya. Kemudian power reset. Ya, nah power reset ini juga kelebihan dari produk ini ya, di mana kita bisa Pak Victor mana itu? Nah, kita bisa mereset kembali uang pertanggungan kita menjadi 100% secara otomatis setelah 12 bulan sejak klaim. Ya, entah klaim manfaat penyakit kritis tahap awal, jadi bukan tahap akhir ya. Kalau tahap akhir ya berarti selesai asuransi ini. Tapi kalau tahap awal atau ICU, mana yang terjadi terlebih dahulu, lalu setelah itu 12 bulan ke depan itu tidak ada klaim sama sekali. Berarti di 12 bulan ke depan pulsanya isi lagi, manfaatnya isi lagi. Jadi contoh kalau dia asuransinya misalnya 1 M ya UP-nya, sudah kepake nih 500 juta untuk tahap awal. Setelah itu tidak ada klaim-klaim lagi. Di bulan ke-13 setelah dia setelah klaim yang pertama itu, maka UP-nya kembali lagi penuh menjadi 1 M. Ya. Demikian pula juga berlaku untuk ICU. Kalau sudah di ICU 10 hari, ya keluar 50%-nya atau 500 jutanya,
Tapi setelah itu tidak ada klaim lagi, kemudian sembuh di bulan ke-13, UP-nya yang tadinya 1M sudah kepotong 500 juta, dia akan terisi lagi menjadi 1 miliar. Ya. Cover me again 100%. Ya. Dan ini berlaku juga, dan ini juga kekuatan kita, ya, berlaku untuk seluruh penyakit kritis tahap awal dan rawat inap ICU. Ya, jadi menambahkan lagi poin kelebihan kita untuk produk ini. Sementara di asuransi lain yang punya power reset itu hanya berlaku untuk tahap awal dan penyakit kanker saja. Ya. Dan itu juga biasanya cuma satu kali. Oke, next Pak Victor. Nah, minimum uang pertanggungannya 20 juta atau dalam dolar, kita juga masih ada dalam dolar ya. Dan ini maksimumnya hingga 5 miliar. Dan hebatnya karena produk ini nempel atau ridernya dari Mission, ya, besaran uang pertanggungan sakit kritis kita tidak dipengaruhi besaran uang pertanggungan asuransi dasar. Ya, tidak seperti di kompetitor, maksimal harus 3 kali UP dasar. Jadi kalau UP dasar, UP meninggalnya 100 juta, ya dia hanya bisa 300 juta maksimal. Kalau di kita, UP dasarnya mau minimal nih, cuma 30 juta misalnya. Lalu uang pertanggungan sakit kritisnya, early-nya mau 5 miliar, boleh nggak? Boleh. 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 Jadi kita diberikan kebebasan, dan itu juga, itu kelebihan kita juga, kelebihan dari Manulife ya. Di tempat lain itu nggak bisa. Ya. Silakan Pak Victor, lanjut. Nah, kemudian Early ini juga punya tambahan ya, critical manfaat tambahan dari tadi ya, penyakit-penyakit tambahan yang kurang lebih ada 10 ya, yaitu angioplasti, kegagalan fungsi organ akibat diabetes ya, misalnya ada yang amputasi, nanti kita lihat dalam ketus ya, dalam ketentuan khusus, penyakit-penyakit khusus pria dan wanita. Lanjut Pak. Nah, kita lihat angioplasti. Kalau terjadi angioplasti apa sih? Ada yang tahu angioplasti? Ring jantung. Sebagai orang awam, apa? Ring jantung. Ring jantung. Oke, sebagai orang awam kita taunya ring jantung. Nah, kenapa kita harus baca ketentuan khusus? Kita taunya angioplasti. Jangan sampai nih nanti nasabah pasang ring jantung, ya, lalu tiba-tiba dia menuntut harus klaim early ini. Nanti kita lihat di ketentuan khususnya, angioplasti itu yang dibayar sebagai early stage critical care yang seperti apa. Nah, kalau terjadi angioplasti atau pemasangan ring jantung, maka dapat tambahan 25% uang pertanggungan atau maksimal 150 juta, dikasih tambahan lagi. Ya. Ini kan early ya, sudah keluar 50% atau maksimal 500 juta, ditambah lagi 150 juta. Nah, klaim hingga 3 kali angioplasti dengan arteri utama yang berbeda-beda. Jadi bisa 3 kali. Dengan catatan arteri utamanya yang dipasangin cincin harus berbeda-beda. Ini cincin yang paling mahal dibanding cincin kawin manapun ya. Cincin pernikahan kita tidak ada yang semahal ini. Terus yang terakhir ada catatan terdapat masa tunggu 2 tahun antar klaim. Itu perlu diingat. Jadi bisa 3 kali angioplasti, tapi pemasangannya tunggu 2 tahun antara yang satu dengan yang lain. Ya. Silakan Pak Victor. Kemudian manfaat di tempat lain, ini sebagai pembanding aja, di tempat lain itu kalau kita bisa 3 kali, di tempat lain semua hanya 1 kali. 1 kali ya. Dari kompetitor yang satu. Ya, saya tambahkan ya. Dan tambahan ini terlepas dari UP kan setahu saya. Jadi ya, terlepas dari UP, Pak.
Jadi tidak mengurangi manfaat daripada UP early ataupun stadium akhir, teman-teman. Jadi ini benar-benar murni tambahan sebesar, kita boleh kata-katanya hingga 75%. Hingga 75%. Ya, karena 3 kali. Karena kenapa? Karena 3 kali kan? Betul. Nah, jadi seperti itu. Dan tempat lain sekali klaim ya sudah selesai. Nah, ini kita sedangkan bisa hingga 3 kali klaim, teman-teman. Nah, ini salah satu good news-nya kita, selling point-nya kita. Ini tambahannya kita bisa hingga 3 kali angioplasti. Oke, thank you. 75% atau 450 juta. Ya. Oke, lanjut Pak Victor. Nanti kita lihat detail-detailnya di ketus. Ya. Kemudian kondisi diabetes. Ini juga sama seperti angioplasti, tidak mengurangi uang pertanggungan sakit kritis, kita dapat tambahan lagi ya, sebesar 25% atau maksimal 150 juta. Kalau ini 25% hanya sekali. Yang mencakup retinopati diabetik, diabetes gangren, dan nefropati diabetik. Nah, apa ini? Nanti kita lihat di ketus. Saya nggak berani jadi dokter sarjana Google. Nanti kita lihat. Apa itu yang dimaksud dengan diabetes gangren, segala macam. Kemudian ini juga tambahan lagi. Ya. Jadi produk ini memberikan banyak tambahan yang tidak ada di tempat lain, yaitu kondisi penyakit khusus pria dan wanita. Jadi penyakit-penyakit yang biasanya khusus diderita oleh laki-laki, yang khusus diderita oleh perempuan. Ya, ini juga diberikan manfaat tambahan sebesar 25% juga. Ya. Tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar dari sakit kritis tersebut. Ya. Untuk laki-laki ini ada GoUT yang berat, kateterisasi suprapubik, ya, nah, operasi terbuka pengangkatan batu ginjal. Kemudian untuk perempuan ada tindakan pengangkatan payudara yang disebabkan kanker, pengangkatan rahim yang disebabkan kanker, ya, dan inkontinensia urin yang memerlukan pembedahan. Nanti kita lihat satu-satu penyakitnya sekilas. Silakan Pak Victor, lanjut. Nah, di produk early stage critical care ini itu ada 3 plan yang tersedia. Ya. Tapi saran saya kalau mencoba menawarkan, kalau saya pelajari, saran saya kita nggak usah lihat plan 1, plan 2 lah. Ya, karena kalau teman-teman sudah pernah mencoba, beda coy-nya, beda cornya nggak beda terlalu tinggi ya, antara plan 1, plan 2, dan plan 3. Jadi apa yang kita promosikan, apa yang tadi kita bicarakan itu sebetulnya semua terdapat di plan ketiga. Ya. Jadi kalau plan ketiga ini sudah all you can eat, semua kelebihan, semua fitur-fitur yang ada di produk ini ada di plan ketiga. Kalau plan ke-1, ya, tambahan-tambahan seperti diabetes, penyakit khusus pria wanita itu nggak ada. Di plan kedua juga tidak ada. Ya, jadi saran saya, kita gunakan saja plan yang ketiga. Meremlah untuk plan 1, plan kedua. Karena plan 1 atau plan kedua itu di luar kompetitor jauh lebih baik jadinya. Kalau plan ketiga, kita jauh lebih baik dibanding kompetitor. Silakan Pak Victor, lanjut. Nah, syarat ketentuannya usia masuk tertanggung bisa dari usia 30 hari, jadi untuk anak-anak, ya, yang penting sudah ada akta lahir, sampai dengan 70 tahun. Ya, dan pemegang polis seperti biasa, 18 tahun, bisa dalam rupiah dan dolar, metode pembayaran sesuai dengan asuransi ketentuan yang ada, ya, dan akhir pertanggungannya di usia 85 tahun. Jadi bisa mengcover perlindungan ini sampai usia 85 tahun. Ya. Nggak perlu panjang-panjang karena 85 tahun saja kita sudah bersyukur ya bisa hidup sampai usia 85. Gitu kan. Terus underwriting-nya pasti full underwriting. Ya. Kemudian, nah ini tadi ada pertanyaan tentang survival period. 0 hari ya, kita tidak ada survival period. Jadi ketika issued, ya sudah, perlindungan langsung berjalan. Tapi ingat, ada masa tunggunya, periode eliminasi, yaitu 60 hari. Masa tunggu ini 60 hari juga kita boleh bangga, kita paling rendah dibanding kompetitor-kompetitor yang ada.
karena biasanya mereka 90 hari. Tolong koreksi kalau ada yang di bawah 90 hari, mungkin ada yang sudah memperbaiki produknya. Tapi sejauh yang saya tahu sampai hari ini kita salah satu yang paling rendah, hanya 60 hari masa tunggunya. Dengan survival period 0 hari. Ya. Ini juga poin lebih yang kita miliki dibanding kompetitor. Nah, ini ada. Oke, sebelum sampai ke ilustrasi ini, Pak Victor, kita masuk ke ketentuan khusus. Ya, karena tadi kita sudah lihat fitur-fiturnya. Ya. Kenapa ketentuan khusus ini penting dan tadi seperti Pak Yusuf sampaikan, setelah ini akan dibagikan dan teman-teman saya sarankan baca. Ya. Agar kita tidak mis-selling. Nah, itu yang penting mis-selling. Karena memang jangan sampai nih kejadian yang pernah terjadi pada saya ya, dan terjadi banyak pada teman-teman. Ketika nasabah didiagnosa dokter sakit jantung, sakit ginjal, sakit kanker, lalu mereka otomatis teringat punya asuransi dan mereka teriak mau klaim. Ternyata nggak bisa klaim. Kenapa? Ya karena mereka lupa. Ya, walaupun mereka sudah dijelaskan nih, kadang-kadang mereka suka lupa bahwa penyakit-penyakit yang mereka klaim itu harus memenuhi syarat ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ada syarat-syaratnya, ya. Kita lihat. Ini sebagai gambaran aja, saya nggak akan bahas semuanya karena saya juga nggak ngerti dari semua jenis penyakit ini. Namun di ketentuan khusus ini sudah cukup detail. Ya, tentunya teman-teman yang background-nya kedokteran, yang tahu soal kedokteran bisa lebih paham, bisa bantu saya membantu saya dalam menjelaskannya. Mungkin kita naik aja Pak Victor, terus turun ke bawah. Pak Victor, kita turun ke bawah. Ya, ini masih seperti biasa, terus. Oke, naik lagi ke atas. Kita lihat. Terus naik ke atas dari urutan nomor. Nah, pasal 2. Ya. Pasal 2, pasal 3 dalam ketentuan khusus ini adalah mengenai semua daftar penyakit kritis tahap awal. Ya, nanti daftar kritis tahap akhir juga ada. Daftar penyakit tambahan. Tadi ICU sudah sempat dibuka. Ya. Tapi maksud saya memperlihatkan ini adalah ini penting dibaca, walaupun mungkin nasabah juga nggak akan pernah mau baca. Tapi minimal kita bisa mengedukasi mereka, memberitahu mereka bahwa diagnosa yang terjadi, ya, misalnya jantung, kanker, paru-paru itu yang familiar, itu tidak semena-mena atau tidak melulu bisa di-cover. Harus lihat dulu apakah sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Ya. Hal seperti ini juga terjadi, juga ada di company-company lain. Di kompetitor juga semua menerapkan hal yang sama. Hanya tinggal secara detailnya aja yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita lihat ya, atrofi saraf optik. Ya. Ini bisa klaim sebagai penyakit kritis tahap awal, ya, dengan catatan mengacu pada ketentuan ini. Ya. Mengakibatkan, jadi 1 atau kedua mata itu yang pertama. Kemudian yang mengakibatkan kebutaan permanen. Jadi kalau bisa sembuh, nggak bisa. Dan tidak dapat dipulihkan kembali. Di kedua mata yang ketika diuji dengan alat bantu visual, penglihatannya berkisar 6/60 atau lebih buruk. Jadi kalau nanti dalam diagnosa, dalam laporan medikal yang ditulis dokter ternyata penglihatannya berkisarnya masih lebih bagus dari 6/60, belum bisa. Ya. Ini yang memang agak jarang lah. Kita lihat ke bawah dulu Victor, cari yang familiar. Pak Victor, kita ke bawah pelan-pelan. Terus nah ini ada kars ini aja, kita lihat luka bakar sedang ya, luka bakar sedang tadi. Mana tadi itu? Kok hilang? Nah,
luka bakar sedang. Ini juga termasuk manfaat dari sakit kritis tahap awal. Dengan catatan, luka bakar derajat 3, ya, terus minimal setidaknya 50% harus dari wajah tertanggung. Jadi kalau mengalami luka bakar dan 50% nggak kena wajah tertanggung, belum bisa klaim. Ya, hal-hal seperti ini contoh-contoh aja. Kita lihat lagi. Ke bawah lagi Pak Victor, kita lihat lagi. Terus pelan-pelan aja. Kita cari penyakit yang familiar. Ya. Kalau sudah Terus, nemu langsung bilang aja Pak penyakitnya apa Pak. ya, terus, Karena delay di sini. ya, terus, stop, bypass Arteri. di atas, ya. Nah, bypass arteri koroner invasif minimal langsung. Nah, ini juga bypass arteri koroner, bypass jantung, mau klaim. Nah, ini juga kita harus tahu bypass seperti apa. Ya. Terus kita ke bawah lagi deh. Terus Gagal ginjal, hepatitis. Nah, gagal ginjal tahap awal. Gagal ginjal juga sering terjadi ya. Salah satu penyakit kritis yang bisa tanya? Halo? Ya. Iya, boleh. Ini ya, boleh. untuk di Indonesia, khususnya jantung, itu kan kebanyakan masih bedah rongga ya. Kalau Indonesia kebanyakan bedah rongga dada. Nah, di negara Eropa, di beberapa negara maju itu sudah ada yang sistemnya laser. Jadi bahkan bisa robotik berbeda tepat ya antara dokter dengan si pasien ya. Itu otomatis biayanya kan jauh lebih tinggi, tapi resikonya jauh lebih rendah. Nah, itu majority belum masuk dalam klausul mayoritas insurance. Itu bagaimana? Oke, baik Pak. Itu kan wewenangnya asuransi kesehatan sih Pak ya. Karena kan biaya perawatannya, biaya tindakannya Pak ya. Maksud saya gini, untuk klaim CI-nya. Kalau asuransi sakit kritis ini Pak, kalau asuransi sakit kritis ini tidak melihat tindakan Pak, dia lebih melihat diagnosa dan memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Betul, tapi kan di situ ada, saya belum baca lengkap ya, karena saya belum dapatkan ini apa ketumnya saya belum dapatkan maupun isi dari pasal-pasal untuk critical illness-nya. Tapi mayoritas itu di situ ada di beberapa perusahaan itu ditulis untuk bedah jantung bagaimana biasanya ada ketentuannya. Nah, itu biasanya mereka seringkali belum update untuk invasi yang dilakukan pihak rumah sakit. Sehingga untuk klaim CI-nya untuk khususnya jantung arteri itu belum semuanya lengkap. Seperti itu. Mungkin bisa kan, saya belum baca memang ya. Ini saya belum dapat soalnya. Kalau mungkin next-nya bisa jadi masukan di situ. Oke, baik Pak. Baik. Memang kalau saya baca sekilas ya, ini saya juga seperti saya bilang, saya nggak berani jadi sarjana Google. Mengenai jantung sendiri di sini dipecah-pecah sih, ada beberapa. Ya, banyak sekali itu. Dan itu kalau misalnya yang klien yang kelas atas itu mungkin dia bisa berobat ke Europe, itu sudah tekniknya kan sudah pakai laser dan sebagainya, bisa robotik ya. Apakah itu juga bisa diklaimkan atau gimana yang enggak? Gini Pak. Begini Pak, kalau untuk sekali lagi Pak, kalau untuk tindakan mau pakai laser, mau pakai robotik atau apapun, itu kan termasuk perawatan di rumah sakit dan itu adalah tugasnya asuransi kesehatan. Ya, tugasnya asuransi kesehatan.
Itu asuransi kesehatan. Kalau di Manulife kita punya MPA, kita punya MIUHC, kita punya rider juga di Mission. Ya, itu tugasnya mereka tuh, biayanya ada di situ. Ya, apakah bisa di-cover atau enggak kalau pakai robotik atau metode-metode yang belum familiar. Ya, itu bisa di-cover atau enggak. Tapi kalau sakit kritis ini Pak, kalaupun kita tidak punya asuransi kesehatan, tapi kalau dokter bilang, wah ini arteri, misalnya jantungnya harus pasang ring. Nah, ini harus pasang ringnya, pasang 2 di arteri utama. Ya. Mau pakai metode apa itu urusan bayarnya, bayar sendiri. Tapi berdasarkan diagnosa dokter, iya diagnosanya yang dilihat Pak. Diagnosanya oke, sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, kita bisa klaim. Karena bentuknya santunan dia. Iya. Bukan, jadi dikasihnya uang tunai langsung ditransfer gitu. Ya Pak. Nah kalau pertanyaan Bapak tadi lebih nanti kita harus ngelihat ketus-ketus yang ada di asuransi kesehatan kita sih. Iya. Detailnya mungkin ya. Ya. Kalau sakit kritis hanya diagnosanya sih Pak sebetulnya. Diagnosa dan ketentuannya. Iya. Ya. Sama ini mungkin saya yang kelupaan ya. Biasanya untuk indikasi jantung itu kan ada 5 secara umum ya. Sesak dada, sakit nyeri dada, kemudian meningkatnya enzim itu dan sebagainya kan biasanya ada 5 kriteria. Di sini juga ada Pak. Di Manulife bisa klaim untuk CI-nya berapa yang dari 5 itu berapa yang minimal? Seingat saya Pak ya, seingat saya waktu dari saya 5 baca, seingat saya waktu saya baca kalau nggak salah 3, kalau nggak salah 3. Tapi nanti saya coba cek lagi karena saya belum hafal juga isi ketus nih. Gitu. Ya, bertahap lah kan banyak ketentuannya. Ya, ini banyak banget Pak dan banyak istilah-istilah karena banyak istilah-istilah karena kita bukan orang kedokteran ya harus meraba-raba. Iya. Ya, oke. Terima kasih, lanjut Pak. Ya, terima kasih juga sama-sama Pak. Nah ini soal gagal ginjal tahap awal. Ya ini gagal ginjal sering terjadi juga dalam kehidupan kita karena kita yang biasa di AC merasa nggak pernah haus, jadi jarang minum, kadang-kadang mengganggu ginjal. Nah ini juga ada nih syaratnya. Ya. Didukung oleh hasil lab yang menunjukkan penurunan fungsi ginjal di mana eGFR-nya kurang dari 15 mili per menit ya per 1,73 meter persegi luas permukaan tubuh ya. Dan selama 6 bulan berturut-turut loh. Atau lebih. Ya. Nah, kemudian di bawahnya ada hepatitis B atau hepatitis C yang didapatkan melalui pekerjaan. Ini yang tadi saya sempat sampaikan bahwa ada juga nih penyakit yang nggak bisa diklaim oleh semua orang. Ya, karena hanya boleh pada profesi-profesi yang ditentukan. Ya. Nah ini lihat di bawah ada manfaat pertanggungan ini hanya dapat dibayarkan ketika pekerjaan tertanggung adalah praktisi medis, houseman, mahasiswa kedokteran, perawat negara terdaftar, teknisi lab medis, dokter gigi, pekerja paramedis yang bekerja di pusat kesehatan atau klinik, dan di Indonesia. Ya. Terus Pak Victor ke bawah. Ya. Kanker prostat tahap awal. Nah ini laki-laki nih biasanya ya. Yang secara histologi sesuai dengan klasifikasi TNM ya, sebagai T1A atau T1B atau kanker prostat yang dijelaskan. Nah, ini terus ke bawah ya. Saya cuma mau kasih lihat sekilas-sekilas. Kebutaan tahap awal, kehilangan, sorry Pak Victor, ke atas dikit, kebutaan, ini kebutaan terus ke atas lagi, dikit, kejauhan. Nah, ini mengenai bagian-bagian tubuh, kebutuhan tahap awal, kehilangan pandangan pada satu mata, ya, total dan tidak dapat dipulihkan dengan kondisi sebagai akibat dari penyakit atau kecelakaan. Nah ini juga, jadi kalau terjadi resiko kecelakaan lalu menyebabkan mata buta, satu aja kita bisa klaim tahap awal. Ya.
Terus kemampuan bicara juga karena sebab apapun. Nah, ini juga kelebihan kita ya. Hilangnya kemampuan untuk berbicara secara total, permanen, akibat penyakit atau cedera yang berlangsung secara terus-menerus selama 12 bulan. Ya, jadi harus ada bukti medis bahwa selama 12 bulan. Ya. Yang dikecualikan biasanya akibat faktor kejiwaan. Ya, jadi karena kadang kalau orang stres, depresi, nggak mau ngomong selama bertahun-tahun, ya itu nggak bisa klaim. Ya. Ini disebabkan lebih karena penyakit atau cedera. Kemudian terus ke bawah, Pak Victor. Ini ada kehilangan kemandirian tahap sedang. Ini juga saya baru nemu nih, tempat lain nggak ada. Kehilangan kemandirian dibuktikan dengan ketidakmampuan permanen atau tanpa bantuan untuk melakukan paling sedikit 2 dari 5 aktivitas kehidupan sehari-hari. Apa saja? Jadi kalau sudah apa saja 5 aktivitas kehidupan sehari-hari, ada yang tahu? Ada di pasal 1.1 ya. Jadi pakai baju sendiri, mandi toilet, sendiri, pindah ruangan, makan sendiri, mandi berpindah tempat. Ya. Kehilangan salah satu anggota gerak. Kehilangan sebagian pendengaran. Teman-teman nanti bisa baca ya. Tuh, kehilangan setidaknya 60 desibel. Kalau kehilangan kemandirian itu orang stroke yang setengah badan itu harusnya masuk ini ya. Selama memenuhi yang itu, Pak. Nggak bisa makan sendiri, nggak bisa pakai baju sendiri, nggak bisa mandi. Iya. Gitu kan. Betul. Dan terus-menerus selama memenuhi itu kita bisa klaim. Ya, jadi langsung cari 50%-nya ini. Ya. Coba memang ada terus-menerusnya paling sedikit 6 bulan. Jadi harus nunggu lihat 6 bulan masih belum ada perkembangan, masih seperti itu orang stroke-nya, baru kita bisa ngajuin klaim. Tapi kalau dia mulai membaik, dan biasanya kalau stroke ringan kan masih bisa pulih ya Pak, gitu kan. Nah itu kita nggak bisa klaim. Nah untuk yang kehilangan tahap itu hanya berlaku untuk usia 15 tahun ya, di bawah 15 tahun itu nggak bisa klaim. Nah sebagian pendengaran ini harus 60 desibel, ya, harus akibat penyakit atau kecelakaan. Koma selama 48 jam. Jadi koma selama 2 hari berturut-turut. Ini sudah termasuk kondisi tahap awal sakit kritis. Ya. Kemudian, tapi tidak berlaku untuk karena penyalahgunaan. Pokoknya segala sesuatu di sini kalau pengecualiannya yang saya lihat lebih banyak akibat alkohol, obat-obatan itu tidak berlaku. Pokoknya segala sesuatu yang melanggar hukum enggak lah ya. Nah, kemudian luka bakar cukup berat. Kalau yang tadi sedang, kalau ini yang berat, derajat 2 yang meliputi paling sedikit 20%. Kalau ini 20% dari permukaan tubuh tertanggung. Jadi nggak harus wajah. Kalau yang sedang justru tadi ada wajah ya. Nah, kemudian lupus. Ini juga lupus. Nah, saya cerita sedikit soal lupus. Ya, turun ke bawah deh Pak Victor sedikit. Lupus ini WHO mengkategorikannya ada 5 kategori yang ditentukan oleh oleh WHO. Ya. Nah, lupus yang seperti apa yang bisa diklaim itu biasanya asuransi lupus level 3 ke atas. 3, 4, 5. Ya, betul, 3, 4, 5. Namun biasanya nih kalau pengalaman saya untuk membuktikan lupus itu sudah masuk level 3 atau belum, nasabah harus melakukan biopsi. Nah, ini yang menjadi kendala, biasanya nasabah ngomel-ngomel, nasabah berdebat, berpikir panjang, apakah mau melakukan biopsi atau tidak. Karena biopsi juga punya resiko. Ya. Kalau resikonya apa? Karena kalau biopsi ini dilakukan,
yang tadinya anteng-anteng tidak membahayakan, istilahnya dia lagi tidur, tapi karena di biopsi kita bangunin. Bisa jadi berbahaya, bisa jadi enggak. Jadi kayak main judi, gambling. Kalau berbahaya, ya harus siap nanggung resikonya ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu kan. Nah, itu banyak terjadi. Lanjut Pak Victor ke bawah. Terus kita terus lagi ke bawah deh. Ya. Ini nanti teman-teman bisa baca yang tahap awal. Terus operasi hati. Nah, stop. Tadi berkaitan dengan kata sedikit. Nah, pemasangan alat pacu jantung. Pemasangan alat pacu jantung permanen yang diperlukan sebagai akibat dari gangguan irama jantung yang tidak dapat diobati melalui cara lain. Nah, ini juga kita udah bisa cover. Ya. Tahap awal maksudnya. Terus ini udah banyak banget, kita terus ke bawah terus, pindah ke Oke, kita masuk ke penyakit kritis tahap akhir. Nah, ini tahap akhir. Capek memang, makanya saya bilang materi ini berat. Ya, karena banyak hal-hal yang kita juga tahu istilah kedokteran. Ya. Tapi minimal teman-teman bisa lihat ya, jenis-jenis penyakit demikian banyak yang bisa kita cover. Ya. Tanggung jawab kita sebagai gagal ginjal, kidney failure. Gagal ginjal, kalau sudah terjadi gagal ginjal, kegagalan kronik kedua ginjal yang menetap, yang memerlukan cuci darah yang terus-menerus. Jadi harus 2 ginjal. Ya. Jadi kalau baru 1, belum. Ya. Terus ke bawah, ini atau hepatitis autoimun, ya ini juga sudah masuk. Terus HIV, Tuli itu juga biasanya bisa terjadi, banyak terjadi itu. Tuli juga bisa Pak. Ya, Pak tuli Victor, itu banyak. Pak Victor. Tuli banyak, tuli. Nah, kita bicara soal cancer. Saya bilang mungkin cancer kayak di sini habis ledakan, kecelakaan dan sebagainya. Ya, kalau untuk cancer, saya bilang kita juga bagus nih untuk cancer. Karena kenapa bagus? Cancer kita nggak dipecah-pecah. Ada kompetitor yang punya penyakit, punya perlindungan sakit kritis yang sebetulnya dulu jumlahnya jauh lebih banyak dibanding yang kita punya. Tapi perusahaan asuransi itu nggak jalan, dan akhirnya nggak tahu sekarang masih ada, tapi produknya juga saya nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi mereka kenapa bisa jadi lebih banyak? Karena mereka pecah-pecah. Dipecah-pecah, ada kanker ini, kanker itu, kanker ini, tapi ketika saya analisa nggak ada kanker otak di sana. Nah, kalau di sini kita lihat di sini tulisannya cuma kanker. Berarti kanker ini bisa terjadi dimanapun, mau kanker lidah, mau kanker otak, mau kanker apapun di seluruh badan pencakup. Ya. Suatu tumor ganas yang ditandai dengan pertumbuhan dan penyebaran sel-sel ganas yang tidak terkontrol, serta adanya invasi dan kerusakan jaringan normal. Kanker harus dipastikan dengan bukti keganasan histologi pada hasil patologi. Nah, lalu di bawah ini ada beberapa kanker yang di kondisi-kondisi yang dikecualikan dari kanker. Ada leukemia limfositik kronik, ya, yang kurang dari RAI derajat 3. Karsinoma in situ, ya, yang secara histologis menunjukkan pra keganasan. Jadi belum ganas, baru pra. Itu nggak bisa klaim.
hiperkeratosis, kanker sel basal, kanker kulit, squamosal, melanoma yang berukuran kurang. Jadi kanker prostat yang histologi menunjukkan klasifikasi tumor tiroid, tumor kandung kemih, nah, itu kanker. Kemudian kebutaan, hampir mirip dengan yang tadi ya, dengan yang tahap awal. Kemudian terus ke bawah Pak Victor. Nah, ini TPD. Sorry, ada TPD atau CATOTET, cacat tetap total. Ini masuk di tahap akhir. Up. Ke atas sedikit. Nggak kelihatan. Nah, udah. Jika tertanggung, ini berlaku jika tertanggung berusia di bawah 16 tahun, maka ketidakmampuan total dan tetap didefinisikan sebagai ketidakmampuan karena penyakit atau cedera. Dan harus berlangsung sedikitnya selama 180 hari secara terus-menerus. 180 hari berarti 6 bulan ya. Kalau untuk di bawah 16 tahun. Kalau di usia 16 sampai dengan 65 tahun, ya, ini dalam hal ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan penghasilan atau keuntungan disebabkan oleh penyakit atau cedera, ketidakmampuan tersebut harus sudah berlangsung. Jadi kalau ada penyakit, kayak tadi Pak Yusuf bilang stroke, yang membuat orang ini udah nggak bisa bekerja, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah, ya kan? Kita bisa klaim ini setelah berlangsung selama 180 hari atau 6 bulan. Kalau yang di bawah 16 tahun lebih karena penyakit atau cedera. Ya. Kalau di atas 65 tahun, ketidakmampuan total atau cacat tetap total ini bisa disebabkan karena penyakit atau cedera dan harus memenuhi 3 dari 5 aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya. Dia sudah tidak bisa melakukan secara terus-menerus selama 6 bulan. Banyak ya. Jadi total banyak sekali hal-hal kecil yang sebetulnya ini perlu kita perhatikan agar ketika nasabah klaim tidak semata-merta dia sudah ngebayanginnya duit duluan, tapi kita harus lihat apakah sudah memenuhi kriteria yang ditentukan atau enggak. Teman-teman mungkin baca ini semua merasa, waduh banyak syarat ketentuannya, banyak ininya, banyak pagar-pagernya. Buat teman-teman semua perlu tahu bahwa di semua perusahaan asuransi juga melakukan hal yang sama. Ya. Namanya penyakit kritis, itu memang benar-benar harus dalam kondisi kritis. Kalau belum kritis, ya belum masuk penyakit kritis. Ya. Kalau belum termasuk kondisi atau pagar-pagar yang ditentukan oleh perusahaan asuransi, yang tentunya juga ditentukan oleh dokter di sana, berarti kemungkinan orang itu masih bisa survive, besar. Ya, besar kemungkinan orang itu masih bisa survive. Tapi kalau sudah masuk dalam kriteria yang mereka sudah tentukan, kemungkinan untuk bisa survive itu kecil. Ya. Masih bisa, masih. Nasabah saya juga sampai hari ini masih hidup, masih ada yang masih bisa hidup. Gitu. Tapi yang meninggal lebih banyak dibanding yang hidup. Ya. Dalam arti kedepannya nggak panjang lagi biasanya. Tapi kan tetap Tuhan menentukan. Lanjut Pak Victor. Iya, boleh. Menyambung dari kasus yang banyak ini ya Pak ya. Jadi ada syarat-syaratnya jadi nggak harus kalau misalnya nasabah kena ini buru-buru dia meminta UP-nya. Kan kita juga harus melihat kasusnya Pak. Nah, ini saya mau tahu kalau tentang yang produknya Manulife yang musisi Pak. Apakah sama dengan ketentuannya ini Pak? Kan di sana kan pasalnya kan untuk tahap menengah ya Pak ya, untuk musisi. Apakah juga sama seperti ini, Pak? Beti, Pak.
Halo? Beda tipis. Ada yang sama, ada yang tidak. Karena jenis penyakitnya juga kan berbeda. Mereka lebih sedikit, kalau nggak salah MUCC itu jenis penyakitnya lebih sedikit ya. Iya, iya Pak. Berarti berarti nasabah juga nggak bisa langsung ke klaim ya Pak ya. Kalau masuk ke diagnosanya tahap penengah itu yang di MUCC ini Pak. Kita harus lihat dulu dari ketentuan khusus juga. Iya Pak, jadi gini Pak. Semua produk asuransi untuk asuransi sakit kritis saat ini Pak ya, yang saya tahu dari banyak perusahaan, itu tetap harus ada syarat ketentuan yang berlaku. Dulu, waktu pertama kali si Merah mengeluarkan asuransi sakit kritis, dan waktu itu masih 18 jenis penyakit, saya ingat banget itu 18 jenis penyakit, dan sampai hari ini juga saya masih punya, ya, itu produk bagus banget sebetulnya. Karena terdiagnosa saja tanpa ada syarat-syarat apapun, itu udah bisa klaim. Kemudian dalam perjalanan waktu, dia berubah menjadi 33 penyakit kritis plus 1 angioplasti. Tapi itu udah menjadi produk yang seperti sekarang, yang sekarang juga diikuti oleh produk-produk perusahaan kompetitor yang lain. Jadi terdiagnosa dan memenuhi kriteria demikian. Terdiagnosa memenuhi kriteria demikian. Gitu, Pak. Jadi semua perusahaan asuransi yang punya asuransi sakit kritis yang saya tahu, semua produknya seperti ini. Mirip-mirip. Dengan diagnosa dan lalu ada ketentuannya. Nah, apakah kita harus menguasai semua? Enggak juga sih Pak. Kalau saya mensiasatinya biasanya yang saya lakukan kalau membantu nasabah klaim sakit kritis adalah saya nggak perlu ngelihat ketusnya, tapi biasanya saya minta polis, karena kan ketentuan khusus ini juga ada di dalam polisnya. Lalu saya mencari waktu bersamaan ketika nasabah saya ketemu dokter untuk kontrol, atau ketika dia di rumah sakit, saya ketemu dokternya, saya yang bertanya ke dokternya, dok, klien saya didiagnosa sakit kanker misalnya, gitu kan? Apakah sudah memenuhi kriteria yang ada di sini? Karena kebetulan dia adalah klien saya di asuransi. Saya biasanya konfirmasi ke dokter, gitu loh Pak. Karena kan dokter yang lebih tahu. Begitu Pak. Oke, jadi tekniknya seperti itu Pak ya. Kalau seumpama nasabah mengambil Mi Smart, Early Care, sama UCC, kita bawa buku polisnya ke dokternya untuk konsultasi. Apakah sudah masuk ke kategori ini, gitu ya Pak ya, Pak Albert ya? Iya, untuk memastikan, karena dokter yang lebih tahu Pak. Karena kita sendiri kan nggak ngerti nih Pak. Misalnya luka bakar berat, ya derajat 3 itu yang seperti apa sih, gitu kan? Dan terjadinya kerusakan kulit sekurang-kurangnya 20% dari luas kulit, yang kayak gitu-gitu kan kita hanya tahu sebagai orang awam. Walaupun resikonya diomelin dokter, saya pernah diomelin dokter waktu itu nasabah saya kanker payudara, saya ketemu dokternya, kontrol, saya konfirmasi, dokternya bilang kamu ini bagaimana? Jelas-jelas nasabah kamu ini kanker. Emang perusahaan asuransi nggak mau bayar apa? Digituin waktu itu saya. Tapi minimal saya dapat kepastian kan bahwa oke, berarti memang diagnosanya dari dokter sudah benar gitu. Karena kan dokter juga tidak menutup kemungkinan, dokter itu manusia. Saya juga punya pengalaman dikerjain dokter yang mata duitan, ya itu juga ada lah gitu kan. Karena nggak semua dokter juga baik sih Pak. Gitu. Halo Pak. Ya Pak, saya dengerin Pak. Ya, lanjut Pak Victor ke bawah deh, lewatin aja yang sakit kritis. Ya. Ya, boleh ikut nimbrung. Itu ya, begini, yang saya tahu sih memang biasanya bawa aja polis itu ke dokternya, ya karena apa? Setiap perusahaan asuransi ketentuannya bisa berbeda kan. Nah, betul. Dokter pun tidak mungkin menghafalkan semua ketentuan dari setiap bendera insurance. Betul. Apalagi satu perusahaan bisa lebih dari satu program, itu berbeda. Betul. Jadi lebih baik polis dari klien itu sendiri dibawa, tunjukkan ke dokter. Apapun itu, kalau dokternya bilang, loh ini jelas yang ini, sudah dia suruh tulis itu di formnya dan dia tanda tangan, itu dasar bisa klaim. Betul Pak. Itu aja. Itu yang memang dilakukan. Jadi nggak usah kita terima kasih, Pak. harus lulus sebagai dokter juga. Pusing nggak jualan malahan Pak. Iya.
Iya betul. Tapi minimal Pak. Ya itu Tapi aja. minimal ya. Ya. Iya betul. Itu yang juga saya lakukan. Tapi minimal Jadi kita tahu nggak ketus ini memberikan bahwa di PHP. dalamnya. Nah, kita nggak memberikan. Betul. Ya. Jadi kita nggak PHP, tapi itu potensi yang besar untuk kita jual dan sesuatu yang jauh bermanfaat buat klien. Itu aja yang perlu Betul kita sekali, tahu Pak. itu sangat bermanfaat, tapi kita juga nggak PHP untuk klien. Wah ini pasti bisa begini, lihat kondisinya. Kalau toh memang belum bisa klaim, oh berarti dia masih belum waktunya, sama yang kuasa masih dikasih sehat gitu aja. Ya, kalau dia belum udah bisa klaim, waktunya klaim. Itu aja. Kalau Iya saya kan? membahasakannya ke klien, kalau saya membahasakannya ke klien, tapi oh dia sebetulnya belum bisa lebih klaim. ke dokter aja. Nah, dokter aja yang nentuin. Jadi nggak kita disalah-salahin juga gitu loh kan, nanti jadi salah kaprah malahan. Selama dokternya Betul, Pak. bilang oke, ini termasuk yang ini udah jelas. Memang biasanya dokternya ngomel, ini jelas begini. Ya tolong dok ditandatanganin kalau ini termasuk yang mana. Udah gitu aja, dia mau tanda tangan ya udah itu dasar klaim. Selesai deh. Betul. Jadi biar betul. dokter company dengan dokter yang rawat debat sendiri. Iya. Nggak usah kita. Itu aja. Betul. Terima kasih Pak atas informasi sharingnya. Memang itu yang dilakukan selama ini. Karena saya pernah klaim itu. Ya. Karena saya pernah ngurus klaim itu. Ya, itu aja. Oke. Albert, tolong tanya. Ya. Pengalamannya Pak Albert, sudah ada klien yang misalkan lewat dari 5 tahun, ngomonglah dulu pernah pasang ring jantung. Pernah enggak Pak, kalau yang orang sudah pernah pasang ring jantung, kemudian ikut Me Early ini, dan diterima? Kalau pengalaman saya belum pernah ngalamin sih Pak. Pasti dari company pasti minta untuk cek medis lagi gitu ya, pastinya kan begitu. Pasti Tapi, sih Pak. Chance kemungkinannya itu apakah tetap ada kemungkinan untuk diterima di early? Atau karena kan di proposal itu kan pertanyaan medisnya itu adalah selama 5 tahun ini. Nah, kalau sebelum 5 tahun kan kita wajib tulis nih. Tapi yang jadi pertanyaan sih, kalau di atas 5 tahun, itu gimana? Kalau saya pribadi Pak ya, saya mau dia di atas 5 tahun atau sebelum 5 tahun nih, kalau menghadapi Manulife, saya pasti tulis sih Pak, saya pasti info. Ya, karena Manulife ini kalau saya lihat bukan cukup lagi ya buat saya sih, dari beberapa perusahaan asuransi, dia investigasinya paling, boleh saya bilang paling sangat ketat ya. Gitu kan. Kalau saya lebih aman ya, saya amannya saya tetap tulis apapun yang terjadi, karena saya punya prinsip kalau dalam menjalani profesi saya, prinsip saya lebih baik susah di awal tapi belakangnya lancar daripada gampang di depan, omset dulu, komisi dulu, tapi nanti giliran klaim mumet, giliran klaim jadi berantem. Nah itu yang saya nggak mau. Saya termasuk agent, termasuk orang yang lebih memelihara, menjaga hubungan baik daripada sekedar uang. Kalau saya sih itu sih Pak. Ini sharing saya ya, itu saya. Thank you Pak. Jadi kalau saya terbiasa apapun yang terjadi saya tulis. Kalau saya. Ya, Pak Doni Darmawan ya, Doni Darmawan apa Doni? Siapa Iya ini? Pak. Tadi ada angkat tangan, kenapa Pak? Iya, Yang mau tanya apa boleh Pak? Boleh. Ya, Pak, tadi yang menyinggung masalah yang tadi yang nasabah sering komplain karena ada pengambilan sampel yang bisa membangunkan penyakit itu Pak, yang tadi saya dengar itu. Nah, itu apakah ada solusinya nggak Pak, dari kalau seandainya memang itu terjadi, contohnya gitu. Kalau itu supaya ada penengahnya, karena kan itu maju kena mundur kan.
perusahaan meminta syarat seperti itu, sedangkan kalau dilakukan resiko ke nasabahnya akan lebih banyak lagi. Jadi bisa lebih parah, bisa mungkin tidak. Kan kita nggak tahu ya Pak ya, untuk pengambilan sampel tersebut bisa jadi membangunkan penyakit atau tidak. Solusinya bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua begini Pak, berarti kan untuk penyakit kritis ini harus istilahnya harus sudah mau meninggal baru gitu dari tahap-tahap akhir. Nah, bagaimana kalau karena ini kejadian sama saya pada saat salah satu nasabah kami itu terjadi resiko penyakit kritis, tetapi pihak dokter dan rumah sakit memberikan solusi dengan alternatif pengobatan lain bukan tradisional ya Pak. Karena kan makin ke sini kan dunia medis makin maju, yang dimana tindakan itu tidak ada di ketentuan-ketentuan asuransi gitu kan. Akan tetapi nasabahnya survive, itu apakah ada penggantian atau tidak dari metode pengobatan yang belum diupdate dengan syarat-syarat ketentuan dari polis tersebut. Bagaimana Pak masukannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya jawab. Yang pertama, ya beberapa kali saya ngalamin dilema seperti itu, ya. Ya saya ajak bicara nasabahnya dan saya kembalikan pilihan itu ke klien. Karena saya juga nggak berani mengambil keputusan ya Pak, gitu kan. Dalam arti itu menyangkut hidup dan badan orang lain. Gitu. Tugas saya kan hanya membantu dia dari sisi proteksi risiko keuangan. Jadi saya lebih kembalikan ke klien. Ya, kalau dalam konteks klaim sakit kritis, untuk membuktikan dia bisa klaim sakit kritis, misalnya kalau kasus saya waktu itu beberapa tahun lalu adalah lupus, dia mau klaim sakit kritis lupus tapi harus biopsi untuk memastikan sudah masuk level 4 atau belum, itu saya kembalikan ke dia. Dalam arti pilihannya adalah kalau di biopsi resikonya tadinya sebetulnya nggak masuk level 4, anteng-anteng aja tidur tapi nggak dapat duit, atau dibangunin akhirnya masuk jadi level 4 tapi dapat duit. Nah, itu saya kembalikan ke nasabah. Pilih yang mana dia. Gitu kan. Ya Yang Pak, pertama. tapi ada solusinya nggak Pak untuk itu biar win-win solution? Artinya kan kalau kita di sisi nasabah ada dua kemungkinan, mau dapat penggantian tapi istilahnya jadi lebih resikonya besar, atau nggak mau diganti tapi ya maksudnya ada solusinya nggak, jalan tengahnya dari perusahaan memberikan jalan tengah? Gini Pak, solusinya sendiri sebetulnya balik lagi ke karakter nasabahnya ya. Ada orang yang, nah sudahlah, nggak usah aja. Dia tipikal orang yang nggak mau ngambil risiko. Gitu. Tapi ada juga yang berani ngambil risiko biopsi untuk lebih jauh lagi. Dia berpikirnya bukan uangnya, tapi demi demi kesehatan dia, demi kesehatan badannya dia. Tapi kalau dari sisi perusahaan Pak, dari sisi medis, satu-satunya cara memang untuk mengetahui apakah itu masuk level berikutnya ataukah sel atau apapun itu yang dibangunkan itu berbahaya atau enggak, itu memang hanya dengan biopsi, dan biopsi itu punya resiko itu. Nggak usah jauh-jauh lah, klien pertama saya di Manulife yaitu ibu saya sendiri, itu juga secara medis dari dokter underwriting Manulife meminta ibu saya harus biopsi karena punya riwayat tiroid. Sedangkan tiroidnya sudah berapa tahun yang lalu, dan menurut dokter sudah nggak ada apa-apa, udah anteng, gitu kan. Nah, tapi kan tiroid yang sudah anteng ini kalau dibiopsi kemungkinannya adalah dia bisa aktif lagi, bisa menyebar juga ya Pak ya. Nah, iya, bisa menyebar juga. Setelah itu mending Manulife mau terima asuransinya, kan nggak mau juga. Akhirnya kan saya yang kena musibah. Jadi waktu itu saya putuskan ya udah batal. Sampai hari ini ibu saya masih tetap baik-baik saja. Jadi balik lagi sih Pak ke masing-masing karakter masing-masing ya. Jadi kalau dari sisi perusahaan, dari sisi medis sejauh ini biopsi memang satu-satunya cara untuk melihat kalau ada nodul atau kista berbahaya atau enggak, atau sel apapun, ya mau nggak mau biopsi dengan segala resikonya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, menjawab pertanyaan Bapak, itu balik lagi sebetulnya mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya, bahwa berkaitan dengan metode pengobatan.
Nah, asuransi sakit kritis tidak berbicara tentang metode pengobatan, Pak. Gitu. Selama diagnosanya secara medis dan sudah memenuhi kriteria yang ada, maka kita bisa klaim. Mengenai pengobatannya mau pakai metode apa, kita nggak lihat itu. Yang melihat metode pengobatan itu nanti adalah dari asuransi kesehatan. Begitu, Pak Doni. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Pak Victor, lanjut ke bawah, Pak. Ini serangan jantung, ya. Ini nanti bisa teman-teman baca sendiri deh. Terus saya mau kasih lihat yang angioplasti. Ada nggak, Pak Victor? Atau ring jantung atau penyumbatan ya. Biasanya ring jantung ini terus ini penyakit khusus pria, nanti teman-teman bisa baca karena udah waktunya juga. Nah, kita nggak pernah habis baca ginian nih. Nah, ini angioplasti. Ini tadi ya, angioplasti kita punya kelebihan bisa sampai 3 kali. Seperti Pak Yusuf sampaikan, bisa dapat ekstra 75% atau 450 juta 3 kali. Dengan jarak 2 tahun dari satu ring ke ring yang lain. Tapi teman-teman harus diingat, pemasangan ring jantung angioplasti ini bisa klaim jika terjadi penyempitan atau stenosisnya itu minimal 70% ya. Dan ini udah termasuk paling rendah. Si merah 80%. Ya, kita sama dengan si biru, sama-sama 70%. Ya. Jadi kalau penyempitannya masih 60%, masih 50%, kita belum bisa klaim. Ya. Dan ada tambahannya lagi, harus 2. Jadi nggak bisa cuma 1, harus 2. 2 cincin. Dan ada tambahan lagi nih. Ya. Ini setahu saya udah pernah baca ini. Nah, ini harus di pembuluh darah jantung utama atau main artery. Jadi tidak berlaku untuk di arteri cabang. Jadi benar-benar harus di main artery, ya, yaitu di left main stem, left anterior descending, lalu ada circumflex, dan right coronary artery. Jadi kalau angioplasti atau pemasangan ring ini terjadinya di arteri cabang, kita nggak bisa klaim. Dan kalau baru cuma 1, nggak bisa. Penyempitannya masih di bawah 70% juga tidak bisa. Ya. Karena kan ini hal, jadi dari semua penyakit yang ada, mungkin teman-teman bisa baca beberapa penyakit-penyakit yang umum aja lah. Kanker, berkaitan dengan jantung, hal-hal seperti itu yang sering terjadi. Sejauh ini sih sakit kritis yang saya pernah layani, yang pernah servis nggak jauh-jauh dari paru-paru, kanker, jantung. Yang paling aneh sendiri ya cuma lupus kemarin sama autoimun gitu. Tapi kebetulan di perusahaan asuransi yang dia ambil autoimunnya nggak ada, waktu itu belum termasuk penyakit kritis. Ya. Oh iya, berkaitan dengan itu kita punya penyakit kritis cacat tetap total itu bagus dibanding sama si merah. Kalau teman-teman pernah baca yang merah punya di polis, cacat tetap total mereka itu harus berkaitan tidak hanya dengan 5 aktivitas dasar sehari-hari, tapi juga harus berkaitan dengan tulang belakang. Jadi waktu itu nasabah saya sudah mengalami 5-5-nya aktivitas dasar, tidak lagi cuma 3, tapi 5, tapi tidak berkaitan dengan tulang belakang, maka nggak bisa klaim. Kalau kita punya, masih bagus nih, tidak berkaitan dengan tulang belakang, hanya memang tidak bisa beraktivitas aja. Oke, terus Pak Victor ke bawah lagi. Banyak ini, kalau nggak salah ini ada 100 berapa halaman ini. Ya. Tuh.
Nah, ini manfaat ICU tadi sudah dibahas sempat ya. Kritis tahap akhir, Pak Victor, kritis tahap akhir tadi. Oke, thank you. Manfaat kritis tahap akhir, dibayarkan 100% uang pertanggungan dari Mismart Early Critical Care, dikurangi kalau sudah ada pembayaran tahap awal. Tapi kalau belum ada, 100% dikasih. Ya, kalau ini sudah dibayarkan, berarti maka asuransi tambahan atau rider ini berakhir. Ya. Terus penyakit kritis tahap akhir tidak berlaku apabila tertanggung meninggal sebelum didiagnosis. Tadi sempat ada yang mengatakan, oh banyak orang tiba-tiba meninggal tanpa sebab, tapi setelah meninggal kita tahu dia karena jantung. Nah, di sini ada pasal yang mengatakan bahwa tertanggung meninggal sebelum dia diagnosis ditegakkan. Ya, maka tidak ada manfaat penyakit krisis tahap akhir yang akan dibayarkan dan klaim tersebut dianggap sebagai klaim meninggal dunia. Jadi seringkali nasabah, saya juga pernah mengalami, jadi dia meninggal tiba-tiba tanpa ada diagnosis sebelumnya, sehat-sehat atau meninggal. Kan banyak kejadian seperti itu ya. Sekarang juga pesepeda di jalanan tiba-tiba lagi naik sepeda jatuh meninggal. Banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, kan diagnosanya selama ini adalah dugaannya sementara jantung. Kalau terjadi seperti itu, penyakit kritisnya tidak bisa diklaim karena dia sudah meninggal duluan, baru diagnosanya ditegakkan setelah meninggal. Jadi penyakit kritis atau manfaat asuransi ini baru bisa diklaim kalau ditegakkan atau dinyatakan sebelum si pasien meninggal. Itu yang perlu dicatat. Ya. Pak Victor, terus ke bawah. Halo. Iya, Pak. Ya. Pak. Saya tadi baru ingat. Tadi ada teman yang bilang berarti CI hanya untuk yang hampir meninggal. Ya kan? Ada yang ngomong seperti itu. Kalau saya bilang enggak juga sih. Ada Enggak beberapa juga, ada kejadian klien yang klaim cancer colon, tapi kebetulan dia kasih cancer colonnya tidak krusial banget ya. Jadi sampai hari ini bertahan hidup sudah cukup lama, bertahun-tahun, sembuh sih total, dan itu bisa klaim. Jadi khususnya kayak cancer colon, breast cancer, sama jantung ya, itu banyak yang sudah klaim tapi dia bertahan hidup, klien itu cukup lama. Jadi bukan berarti kalau klaim CI itu hampir pasti mau meninggal, enggak juga. Kan supaya istilahnya jualnya itu bagus gitu loh. Kalau jualnya cuma, oh ya mau meninggal aja, ya ngapain beli? Nah, akhirnya kan nggak menarik. Padahal bukan di situ posisinya. Tapi waktu seseorang kena CI dan dia mau berjuang untuk hidup, tapi kesulitan untuk biayanya, bahkan sudah klaim rumah sakit tapi budget limitnya hampir habis. Nah, itu CI berperan besar di situ. Itu aja. Halo. 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 Ya, aman. Halo. Aman. Thank you, Pak Tommy. Ya, jadi memang benar Pak bahwa tidak semua orang yang kena sakit kritis ujungnya harus melulu meninggal. Enggak. Ya, nasabah saya sendiri pun yang meninggal baru 1 dari semua yang pernah klaim sakit kritis. Cuma memang mungkin tadi maksudnya adalah dari sebetulnya kriteria-kriteria yang ada di ketus ini kan kriteria-kriteria yang boleh dibilang ditentukan secara medis dan dianggap sudah masuk ke zona yang membuat orang itu tidak menjadi produktif lagi, kan seperti itu Pak. Dalam arti kalau dia udah mengalami ini dan masuk dalam kategori-kategori ini, mungkin putus suaranya kecil. Halo? Ya, suaranya kecil, putus-putus, Pak. Oh, iya. Jadi bukannya meninggal sih Pak kalau saya lihat. Ujung-ujungnya meninggal kan tetap di tangan Tuhan. Tapi lebih kepada kondisi fisiknya secara produktivitas pasti akan mulai berkurang, menurun. Bukan tidak bisa seperti dulu, seperti itu Pak. Makanya ada ketentuan-ketentuannya kan seperti itu.
Itu kan fungsinya asuransi sakit kritis. Ya. Terus satu lagi Pak, seringkali ada beberapa kejadian tuh begini. Oke, belum memenuhi kriteria dari aturan polis. Tapi berjalannya waktu, kita nggak ada yang tahu kan tubuh seseorang kan, dan pengobatan yang dialami itu dalam waktu sesaat bisa berubah. Terutama kayak kanker sama jantung, itu dalam waktu sesaat bisa berubah, tiba-tiba sudah memenuhi. Jadi bisa diajukan untuk tes ulang, mungkin dalam hitungan hari. Betul. Kadang-kadang seminggu, 3 hari, 5 hari sudah berubah dia. Kayak kanker itu TNM-nya kalau nggak ada angkanya biasanya kan belum bisa klaim itu. Tapi kalau sudah muncul angkanya bisa klaim. Nah itu kadang-kadang dalam hitungan hari bisa berubah. Ya. Saya pernah kejadian waktu itu ngurus klaim kanker kolon seperti itu. Jadi awalnya nggak ada. 2-3 hari kemudian dites lagi langsung muncul angkanya dan gede sekali angkanya, langsung bisa klaim. Dan secepatnya karena itu juga dibutuhkan buat klien ya. Budget itu gitu. Dan itu nilai kita sebagai pelaku insurance. Oke, ya, betul. makasih. Terima kasih Pak atas tambahannya. Memang tanggung jawab kita ketika kita menjual asuransi sakit kritis ini sangat besar sih. Jadi kalau teman-teman yang tipikalnya nggak mau repot, jadi ada teman-teman yang nggak mau jual asuransi kesehatan, ya karena asuransi kesehatannya yang paling sering klaim nantinya kemungkinannya kan, gitu kan. Jadi lebih senang jual UP jiwa, jual investasi, karena itu lebih servicingnya lebih mudah lah dibanding kalau yang sakit kritis atau kesehatan itu lebih memang merepotkan. Seperti Bapak tadi sampaikan bahwa memang dalam hitungan beberapa hari atau beberapa waktu bisa berubah drastis. Nah, itu memang tugas kita juga Pak untuk kalau ada nasabah kita udah kena sakit, tugas kita juga sekaligus menunjukkan perhatian kita untuk selalu mengikuti perkembangan penyakitnya dia, gitu kan, sampai sejauh mana. Ya, jadi paling enak sebenarnya salah satunya yang selain jual UP atau tahapan yang pasti dijamin itu sebenarnya CI ini juga sebenarnya enak. Kenapa? Karena ya itu tadi yang tadi Pak Albert bilang klaimnya nggak terlalu sering. Betul ya Pak Albert ya? Betul. Kan cuma sekali doang Pak. Iya, karena kalau kita jualan health itu klaimnya berkali-kali, sudah preminya kecil, berkali-kali lagi klaimnya, dan itu sering sekali, dan biasanya kita terima klaim itu belum lagi ada masalah-masalah dan sebagainya terkadang kan. Nah, sebenarnya ini ada salah satu selling point yang sudah dijelaskan oleh Pak Albert hari ini adalah kita mendapatkan, kita memiliki senjata, kita memiliki sebuah senjata produk yang dimana yang terbaik saat ini di Indonesia, teman-teman. Ya, yang dimana statement dulu kalau dibilang bahwa si biru yang paling bagus CI-nya. Wah, ya statement itu sudah dipatahkan oleh si hijau. Ya, sehingga Anda semua dan kita semua ini harusnya kita harus confidence dan benar-benar sangat-sangat segera menjual produk ini karena berbagai macam yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau saya summary-kan, yang pertama adalah produk ini masa tunggunya hanya 60 hari. Ya, kalau itu nanti mungkin Pak Victor bisa bantuin bikinkan tabel satu slide gitu. Kemudian dikasih logo Infinitum dan sebagainya, suruh bikin desainkan oleh tim desain kita. Produk kita itu seperti apa sih gitu kan, kelebihannya kita, yaitu kelebihan kita adalah kita masa tunggunya hanya 60 hari, di mana di kompetitor itu harus 90 hari. Berarti artinya kita lebih cepat nih masa tunggunya. Yang kedua, kita juga no survival period, artinya didiagnosa saat itu juga UP-nya juga bisa dicairkan tanpa masa tunggu lagi untuk bertahan hidup. Ya, bedanya yang kedua ini adalah yang pertama masa tunggu untuk sejak policy issued. Sejak policy issued aktif 2 bulan baru bisa apabila terdiagnosa maka klaim bisa langsung dicairkan, ya.
Yang kedua adalah masa tunggu bertahan hidup. Tidak perlu bertahan hidup 14 hari, 7 hari, 14 hari, ataupun 30 hari seperti di kompetitor. Melainkan kita no survival period. Artinya didiagnosa saat itu juga kita juga bisa langsung mengajukan klaim. Yang ketiga, kita di sini ada fasilitas yang dimana ICU itu juga masuk pencairan 50% dengan maksimal 500 juta. Ya, ini juga nggak ada di tempat yang lain. ICU atas sebab apapun selama 10 hari berturut-turut kita sudah bisa cair. Kemudian kita juga bisa yang dimana memiliki perlindungan penyakit kritis terbanyak di Indonesia, 175 penyakit kritis. Ya, ini juga selling point kita nih yang keempat. Yang kelima, adanya fasilitas power restart, ya, yang dimana yang kelima jangan itu dulu. Yang kelima adalah adanya fasilitas tambahan angioplasti hingga 75%, ya kan? Yaitu 3 kali klaim dengan maksimum 25% atau maksimum rupiahnya sebesar 150 juta. Betul. Per klaimnya 150 berdasarkan totalnya 450, bisa ditulis saja langsung 3 kali klaim angioplasti dengan maksimum 450 juta tapi kasih tanda bintang, ya kan? Itu sudah dikasih kejelasan bahwa 3 kali, di tempat yang lain cuma sekali nih angioplastinya, pasang ring jantungnya, kita bisa hingga 3 kali. Dan yang terakhir kita langsung gongnya adalah ke klien, kalau sudah klaim cair, early stage-nya cair ataupun ICU-nya cair ataupun early CI ataupun ICU-nya cair dalam 12 bulan sejak diagnosa yang pertama itu tadi, maka kita bisa limitnya kembali lagi dengan fasilitas power restart. Ini 5 poin kelebihan keunggulan daripada produk early stage crisis cover-nya Manulife yang ada di Mission, teman-teman. Jadi saya tambahin satu lagi, Pak. 6, Pak, ya. Sebetulnya, Pak. Silakan. 6 sebetulnya. Oh ya, satu lagi apa? Manfaat tambahan tidak hanya angioplasti, Pak, tapi ada juga penyakit khusus pria wanita dan satu lagi yang diabetes. Ya, diabetes. Ya, bisa ditambahkan aja kelumpuhan, itu. Pak, kelumpuhan akibat diabetes. Itu bisa ditambahkan 2 hal lagi, berarti 7 kelebihan ya, 7 kelebihan 7, gitu aja. ya. Terus yang terakhirnya power restart di poin nomor 7-nya. Endingnya gongnya di power restart-nya di mana itu luar biasa sekali. Nah, 7 poin kelebihan ini teman-teman, ayo disounding ke kliennya kita dan kita ngomong produk ini double claim. Bener nggak produknya double claim? Betul. Tidak peduli dia punya asuransi CI dimanapun, tidak peduli dia punya asuransi kesehatan, tidak peduli dia punya apapun juga polisnya, tetap akan cair double claim. Ya, ini sebuah kelebihan yang dimana kita bisa jelaskan kepada klien kita. Jadi ayo disounding juga, jangan sampai kalau Anda leader, Anda juga harus menyampaikan ini ke agen-agen Anda ya. Anda sudah dapat ilmunya, Anda harus informasikan juga ke agen Anda. Diduplikasikan, kemudian Anda ke klien. Ada lagi nggak ya yang kurang ya mengenai manfaatnya itu selain itu kelebihannya? Sudah sih, Pak. Sudah ya. Sudah. Nomor 4 Pak. Halo. Nomor Halo. 4. Ya. Ya. Tapi yang untuk diabetes itu berapa persen ya tambahannya? Sama, Pak, 25%. Oh, sama 25% ya. Itu ada di perusahaan lain yang lain ada. Untuk diabetesnya ada juga. Ya. Yang enggak ada itu power reset, ICU, terutama itu yang membedakan sama 60 harinya. Sama jantung 3 kali ya, jantung 3 kali klaim ya. Ya,
Jantung 3 kali nggak bisa. Jadi dia sekali, cuma biasanya nominalnya lebih besar. Ya. Aja, tapi itu kan plus minus lah. Terus satu lagi mungkin masukan buat teman-teman ya. Kalau nemui kliennya biru yang polisnya masih baru, itu dia pasti nggak ada survival period. Biasanya begitu. Kalau polisnya lama, dia tanpa survival period. Jadi khusus biru itu kan CI-nya ada 3. Oke. Nah, Betul. CI-nya ada 3. CI yang pertama itu tanpa survival period. Tapi yang kedua, ketiga itu ada survival period. Ya. Jadi yang 1, 2, 3 ini gimana Pak? Bisa dibantu kita di-sharingkan nggak Pak? Gimana itu 1, 2, 3 itu? Jadi intinya kalau CI yang lama, yang polis sudah hampir 10 tahunan ke atas, itu dia tanpa survival period. Oke. Tapi kalau CI yang baru-baru dan agent yang baru-baru itu biasanya jualnya yang CI yang baru dan dia ada survival period. Oke, jadi intinya produk yang terbaru sekarang yang sudah dijual di pasaran sekarang adalah yang ada survival period mereka. Nah, sebetulnya yang lama juga masih dijual, bukan menggantikan. Cuman yang sebagian lama jadi ada 3 dan itu di polis yang berbeda. Oke. Nah, cuman sebagian pelaku insurance di sana itu beranggapan bahwa yang baru menggantikan yang lama. Salah, sebetulnya melengkapi. Oke. Nah, gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Tommy atas tambahannya. Ya. Yuk. Oke, jadi itu teman-teman tambahannya ya, informasinya. Nanti kita akan buatkan flyernya ya, sehingga teman-teman bisa pakai untuk berjualan, untuk menawarkan ke klien. Satu lagi Pak Yusuf. Ya, Satu lagi Pak Yusuf. Ya. Yang saya tahu kalau di merah itu untuk cacat tetap total klaim berarti polis berhenti. Itu untuk aturan yang lama. Ya, untuk aturan yang lama. Dia termasuk dalam produk dasar. Ya. Jadi cacat tetapnya itu include melekat di jiwanya. Jadi begitu cacat tetap total, produk dasar. dia polis berhenti, itu yang merah. Sedangkan di Sequis itu kalau ketentuan yang lama, cacat tetapnya itu kehilangan anggota badan, bukan fungsi. Padahal di company yang lain fungsi. Itu perlu ditekankan karena klien seringkali, duh kok gini gitu, begitu dia kejadian lumpuh nggak bisa klaim. Karena yang bisa klaim itu amputasi. Jadi stroke sudah masuk definisi cacat tetap total juga ya? Iya, tapi kalau di Sequis nggak bisa, kecuali dipotong. Harus diamputasi. Betul sekali. Ya kan cilaka itu jadinya. Iya, itu perlu tahu. Di Sequis itu di Sequis itu masalahnya bukannya fungsi, dipakai dia adalah anggota tubuh. Kehilangan anggota badan baru fungsi, tapi iya betul sekali. Dan mayoritas pelaku Sequis itu takut jualan CI. Mayoritas takut jualan CI karena dianggap sulit klaimnya. Padahal kalau kita baca dengan teliti enggak itu. Ya. Dan di Manulife kita fungsi sih Pak. Kalau di Manulife kita fungsi. Iya, fungsi. Betul, semuanya fungsi kok, kecuali Sequis itu. Oke deh. Ya. Terima kasih untuk tambahannya Pak Tommy dan terima kasih untuk pembicara utama kita pada hari ini. Kita beri tepuk tangan kepada Bapak Albert. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Albert. Dan terima kasih kepada Pak selaku MC ya, dan kita sudahi acara pada pagi hari ini. Thank you yang sudah kami siang ya. Sukses semua, sehat semua. Sampai bertemu di event selanjutnya kita akan adakan dan semoga ilmu ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih semuanya, sukses. Bye bye. Thank you semuanya. Terima kasih.